welcome home, welcome back to God's Word, dan selamat untuk Imlek bagi yang sedang Imlek, kongsi. Dan kita akan kembali lagi dalam God's Word. Kali ini kita akan membahas atau bertemakan Imlek yang Tuhan kasih, yaitu adalah berkat kekayaan. Ya mungkin satu dalam setahun kali ya bakal ada firman kayak gini, tapi di sini sangat penting untuk kehidupan anak Tuhan itu balance dalam segi keuangan dan semuanya balance. Kita akan bahas sama-sama, kita buka Alkitab kita sama-sama di bagian Proverbs atau Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, saya himbau Anda sekalian membaca full satu pasal untuk mengetahui bagaimana hikmat Salomo yang ada di pasal 10 ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-22 utamanya untuk Anda sekalian. The blessing of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana si ayat ini ada. Untuk siapa ayat ini ada? Ya, pertama adalah ayat ini berkata bahwa Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah manusia tidak menambahinya. Apakah kita nggak usah bekerja? No, nggak kayak gitu. Ini bukan ayat untuk malas-malasan. Soalnya di firman Tuhan juga ada, kalau nggak kerja nggak usah makan. Jadi ini adalah ayat untuk kita memendam suatu ambisi, keinginan yang terlalu tinggi, melebihi ekspektasi, melebihi plannya Tuhan. Dimana kalau kita ambisi itu bagus gak bagus, berlebihan gak bagus, kita bakal menghalalkan segala jalan, bahkan menyikut teman kita untuk bisa lebih sukses, lebih kaya lagi dibandingkan yang lain. Tahukah Anda ketika Anda kaya semuanya gak akan selesai. Ketika Anda mencapai tujuan Anda ingin lebih lagi. Sebab Anda nggak bisa untuk bersyukur dan stop. Anda melihat sekeliling kehidupan Anda, dia punya mobil mewah, aku nggak boleh kalah. Dia punya ini, aku nggak boleh kalah. Aku mesti beli paling nggak sama atau lebih bagus. Jadi mengenai kekayaan itu kadangkala agak tricky. Ketika kita mempunyai banyak berkat, itu kita mesti hati-hati dalam posisi hati kita. Apakah berkat ini Tuhan yang kasih atau kita berusaha banget sehingga kita melupakan bahwa Tuhan yang kasih semua itu. Jadi kadangkala kita kalau bekerja, kita memusatkan semua perhatian atas pekerjaan itu dan kita lupa bahwa sesungguhnya berkat itu Tuhan yang kasih. Meskipun kita bekerja mulai pagi sampai pagi, tapi kalau Tuhan gak kasih, percuma, sia-sia semua itu. Jadi ketika kita tahu bahwa sebuah berkat itu ada disebabkan oleh Tuhan yang kasih, kita tidak akan pernah bisa sombong akan yang kita punyai. Kita nggak akan bisa sombong atas kekuatan atau daya usaha yang kita lakukan. Tetapi kalau kita nggak tahu posisinya, kita pasti akan sombong bahwa semua ini adalah usahaku, bukan Tuhan yang kasih, tetapi me, because of me, aku jadi kaya. No, Tuhan bilang Tuhan yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Alias semua itu berkat Tuhan, Tuhan yang kasih. Meskipun hujan tidak lewat langit datang, ada duit, tapi hujan itu mendatangkan berkat, bukan? Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu ngasih sebuah bagaimana untuk memancing, bukan ngasih ikan. Dalam ikannya diselipin koin. Nah, kamu yang lagi bekerja, yang ambisius banget, itu bukan berarti semua overall hasil usahamu. Lewat kamu mancing ikan, ada ikan yang diselipin koin emas, sehingga kamu untung lebih. Tapi kamu mengakui itu perbuatanmu, itu salah. Di mata Tuhan gak seperti itu. Bukan kalimat tambah 2 sama dengan 5.000, bukan 7. Jadi ketika kita tahu posisi kita di mata Tuhan, ketika kita tahu bahwa semua itu mengenai Tuhan, ya kita nggak akan jenuh-jenuhnya, kita nggak akan henti-hentinya untuk bersyukur pada Tuhan, soalnya sebab Dia baik. Apapun yang Dia perbuat, baik itu berkat, baik itu sebuah mungkin ada kelemahan, malapetaka, semuanya diizinkan oleh Tuhan. Tetap
Tuhan itu baik. Ketika kita paham mengenai sebuah konsep di mana emang semua sumbernya Tuhan, ya gimana dong kita sebagai manusia, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Semuanya nggak akan bisa kita balas selain puji dan sembah Dia. Jadi ya kita sama-sama mesti tahu di Imlek kali ini bukan masalah angpaunya, tapi kebersamaan, waktu, value-nya. Sudah lama nggak kumpul-kumpul, apalagi saya lihat banyak yang melalui video call, banyak yang mengenai angpaunya online ya, tidak dalam bentuk fisik. Ya itu tidak bisa menyalahkan keadaan. Itu kita mesti berhikmat juga, namanya lagi pandemi, jangan kemana-mana kalau bisa. Tapi kalau kemana-mana pakailah sesuatu pengaman, jadi supaya tidak terkena yang penyakit atau aneh-aneh. Ketika kita melihat ada suatu makna di balik kekayaan, sesungguhnya kekayaan itu adalah untuk Tuhan ujung-ujungnya. Jadi kita memberkati yang lain. Kalau kita nggak memberkati yang lain, teman-teman kita yang lain, kita akan menjadi tamak, sombong, mengumpulkan, bahkan dengan taktik jahat, dengan taktik yang salah, jalan yang salah, jalan setan, jalan iblis pun oke. Bahkan kayak gitu sampean. Bela-belani uang yang bisa habis disebabkan kesehatan. Ketika Anda bekerja melulu, Anda memindahkan uang ke penyakit. Jadi ketika Anda sakit, uang itu akan menambal penyakit Anda. Ujung-ujungnya tidak ada apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Jangan lupa pokoknya, ketika kita dikasih sakit pun kita tetap bersyukur sama Tuhan. Thank you Tuhan, aku diingatkan lagi kepadamu. Makasih Yesus, Engkau mencintaiku. Jadi ketika kita bekerja mulu, kita sakit, kita diingatkan untuk stop, istirahat dulu, jangan lelah gitu. Ingat aku lagi, ingat aku bersama dengan kamu. Seperti itu kata Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti bapak yang sangat menyayangi anaknya, meskipun anaknya belum tentu cinta sama bapaknya. Itulah Yesus. Sebuah investasi nol, investasi di mana dia itu mencintai manusia tetapi banyak sekali yang mengecewakan, dan bahkan investasinya pun tidak akan menguntungkan loh. Siapa sih yang mau investasi bodong? Gak ada yang mau. Tapi ada satu yang mau, dan dia bukan manusia, dialah Tuhan. Yesus namanya. Hanya dia yang mau investasi ke manusia, di mana kita adalah makhluk yang berdosa. Dia sucikan, dia tebus semuanya, bahkan kita tidak say thank you ke Yesus. Itu pahitnya. Begitu sangat sedih hati Tuhan ketika tahu itu. Tetapi tetap kasihnya Yesus tidak lekang oleh waktu. Tetap kasih ibu pun kalah dengan kasih Yesus. Ketika ibu mengasihi dengan segenap hatinya, Yesus mengasihi dengan segenap hati dan juga hidupnya. Bahkan anak yang tunggal dia kasih untuk menebus hidupmu satu demi satu tanpa kecuali. Ya, jadi bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda sangat ambisius, fokus dengan uang? Anda mengatakan bahwa uang bisa membeli segalanya? No, ada 5 atau 2% kehidupan ini tidak bisa dibeli oleh uang. Salah satunya adalah iman, prinsip, dan juga kepercayaan. Dan yang pasti Yesus. Yesus tidak akan bisa dibeli pakai uang. Seberapa banyak uang Anda, nominalnya tidak bisa dihitung, Yesus tidak akan bisa dibeli pakai uang. Ingat itu baik-baik. Ya, jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya, sangat-sangat memberkati di Imlek ini, finally pastinya ya. Dan saya akan berdoa pada Anda, utamanya yang dalam masalah keuangan, utamanya udah pasti lah ya. Soalnya ini Imlek, Yesus juga sebagai Tuhan, dia menyediakan apapun itu yang dibutuhkan, termasuk juga keuangan. Yuk doa sama-sama yuk. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang masih menonton hingga saat ini. Hamba minta Tuhan yang lagi kelilit hutang, Engkau lepaskan now in Jesus name.
ada sesuatu hal yang menyebabkan nggak tahu gimana utang-utangmu akan lunas. Mungkin dia mengampuni utangmu, mungkin yang mengutangi kamu sedang banyak keuntungan, nggak paham juga. Tetapi Tuhan akan kasih jalan semuanya untuk kemuliaan Tuhan ujung-ujungnya, supaya engkau yang jauh, Tuhan mulai mendekat lagi ke Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan Kau kasih Tuhan Yesus, Tuhan suatu persepsi, suatu mindset yang berbeda lewat dunia ini. Ketika dunia ini berkata bahwa semakin engkau capek berusaha maka semakin banyak uang yang didapat, kasihlah sebuah pemahaman di mana no, semua itu Tuhan yang kasih, susah payah nggak menambahinya. Tetapi ini bukan untuk malas-malasan. Saat ini juga engkau akan giat bekerja, tapi tahu batasannya. Jangan korbankan familymu, jangan korbankan waktu, teman, dan apapun yang bernilai dalam kehidupanmu. Tetapi semua itu lakukan dengan bijak. Cari juga mindsetmu akan berubah di dalam nama Yesus. Mulai mengetahui mindset yang sesuai dengan Yesus gimana. Bukan melulu mengenai apa kata manusia, tetapi apa kata Tuhan. Now in Jesus name. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita udah berdoa bersama-sama dan ini adalah menutup khotbah kita di episode kali ini. Sekali lagi, gongsi dan kita akan ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye.